Shalom juga buat jemaat GBI Situbondo yang mungkin saat ini masih beribadah di rumah. Kita percaya walaupun kita tidak berkumpul di tempat ini, tapi hati kita sama-sama satu tujuan, yaitu kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari jemaat yang ada di tempat ini, kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Layaklah kita saat pagi hari ini, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Mari kita siapkan hati kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami yakini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami, dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami mau bawa kehadirat-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, ini kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ibadah kami Tuhan, biarlah hanya kami tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami yang hadir, hingga kami beroleh segala berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya, dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami bisa datang kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
tinggikan Engkau. Haleluya. Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami ya Tuhan. Walau dunia bergoncang, tapi kami percaya Engkau tetap Allah. Engkau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang menjadi sobat kami. Oh, haleluya. 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 Ku sembah. Ku sembah. Tiada Allah yang lain. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau bumi bergoncang, walau dunia ini kacau balau, tapi kami tetap percaya Kau Tuhan Allah kami. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang menjadi sobat kami. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Haleluya. 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 Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan ku sembah. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah gunung batu kita. Dialah perisai kita. Dalam masa-masa seperti ini kita percaya Immanuel,
Tuhan kita tetap beserta kita. Amin. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi katakan, sekalipun kita jatuh. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan dengan iman. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi dengan iman katakan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia
pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, amin. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, amin, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Raja Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Sekali lagi katakan, siapa? Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Raja. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Dialah kekuatan kita, Dialah perisai kita, Dialah gunung batu kita. Musim boleh berlalu, dunia boleh kacau, tapi yang percaya Tuhan kitalah penolong kita. Amin. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu beserta dengan kita. Justru Dia akan membuka, akan membuktikan kepada kita perbuatan-perbuatannya yang besar. Dan kita akan melihat, kita akan menyaksikan sendiri perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan dari mulut kita akan menceritakan segala perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan akan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara. Burung di udara. Dia pelihara. Terlebih kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku. Ya, detik demi detik, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih yang terbesar yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku.
selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan hamba-Nya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan Peliharaku seumur hidupku. Saatnya Engkau kembali membenahi hidup kami, mengarahkan hidup kami lebih lagi mengenal apa yang Kau mau dalam hidup ini, yang Kau sudah percayakan dalam hidup ini untuk kami jalani ya Tuhan. Biar wawasan kami, pengenalan kami kepadamu semakin mengarah kepada kesempurnaan, sehingga hidup ini menjadi lebih bermakna, lebih berarti dari hari-hari yang sudah, seturut dengan apa yang Engkau perlengkapi kami dengan kehendak-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu memahaminya, dan Tuhan tolong kami untuk kami bersedia diluruskan kembali
bila mana ada banyak perkara-perkara dalam hidup ini yang keluar melenceng dari kehendak-Mu, kami siap untuk diarahkan kembali ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri, waktu yang masih Kau percayakan khususnya pagi hari ini. Kami kiranya boleh memanfaatkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih hari-hari sudah kami lalui dengan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menjadi pembela, yang selalu memelihara hidup kami, yang telah berjanji sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan tolong setiap kami semua, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk dapat kami konsentrasi mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan tolong berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekalian duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Tolong berkati kita semua pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang akan masuk dalam ibadah online, shalom. Tuhan juga kiranya boleh melimpahkan anugerah dan kasih setianya kepada semua saudara. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Allah yang memberikan kembali edukasi, pengertian didikan bagi kita. Seperti awal yang sudah saya doakan, menjadi permohonan kiranya bagi kita semua, seiring waktu di dalam kita mengiring Tuhan, biar kiranya kami sekalian atau kita sekalian boleh mampu memahami apa yang Tuhan mau dalam hari-hari hidup ini. Sehingga hidup ini semakin bermakna, semakin berarti, menuju kepada kesempurnaan, kedewasaan seperti yang Tuhan impikan atas setiap kita semuanya. Ada satu tema yang akan kita renungkan dan sekaligus apa jawab kita. Tema itu, dia atau aku. Tak kala saya lagi santai siang hari, saya beristirahat, tetapi tidak juga bisa istirahat, tetapi akhirnya saya hanya berbaring-baring di tempat tidur. Ingin fisik ini direbahkan untuk dapat beristirahat, tetapi tidak juga kunjung untuk saya bisa beristirahat. Tato muncul pemikiran terlintas dalam pikiran saya, dia atau aku yang memimpin kamu. Lalu saya ngomong dengan istri saya, kalau ada satu arahkan pikiran dalam pikiran saya, dia atau aku yang memimpin. Langsung saya mengarahkan hati saya kepada Tuhan di tempat pembaringan itu, untuk saya boleh kontak dengan Tuhan, mengarahkan pikiran saya, siap hati menerima penjelasan, bimbingan, tuntunan, apa yang baru terlintas dalam pikiran saya. Akan kita baca lebih dulu pembacaan firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sudah menjadi sebuah syair lagu pujian yang kerap kali kita sudah naikkan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini Tuhan ingin berkata, akulah yang akan memimpin, menetapkan langkah-langkah hidup kita kepada orang yang didapatinya berkenan kepada Allah. Berbicara berkenan, saudaraku, itu ada dua sisi. Ada kehidupan yang hidupnya senantiasa mau menjalani hidup ini sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Maka Tuhan mengkategorikan di hadapan mata pemandangannya, orang-orang ini adalah orang-orang yang didapatinya berkenan kepada Tuhan. Contoh seperti Yosua dan Kaleb. Beda dengan kelompok yang lainnya, yang didapatinya di mata Tuhan tidak berkenan. Nah, kita tidak terlalu melenceng jauh. Yosua dan Kaleblah yang didapatinya berkenan kepada Allah. Tapi satu sisi yang lain,
Kita berkenan di hadapan Allah bukan karena ada sesuatu sikap hati, perbuatan yang kita perbuat seperti Yosua dan Kaleb yang mengikuti Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya, maka didapatinya berkenan. Tetapi kita didapati berkenan di hadapan Tuhan karena anugerahnya. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang didapatinya berkenan kepada Allah. Sedangkan iman yang kita peroleh untuk kita bisa mengaku Yesus Tuhan dan yakin dalam hati itu dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bukan karena kita tapi Roh Kuduslah yang telah menyatakan itu sebagai bentuk kasih karunia Tuhan, anugerahnya yang telah memanggil kita, memilih kita, sehingga pada akhirnya kita boleh mengaku dengan mulut kita dan yakin dalam hati kita bahwa Yesus Tuhan, tidak yang lainnya. Itu dikategorikan dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa itu didapati di mata Tuhan berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam Kolose yang pertama 12 dikatakan sehingga kita dilayakkan. Kata dilayakkan itu saudaraku mendapatkan suatu perkenanan dari Tuhan untuk kita boleh mendapatkan bagian dari orang-orang kudusnya yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, hari ini kita sedang mempelajari bahwa kita semua adalah orang-orang yang didapatinya berkenan di hadapan Allah oleh karena anugerah kasih karunia-Nya melalui iman kita yang kita yakinkan Yesus itu Tuhan dalam mulut pengakuan kita dan yakin dalam hati kita. Dan Tuhan menetapkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Lalu pertanyaannya, dia atau aku dalam hidup keseharian kita yang telah mengambil alih kepemimpinan dalam hidup ini? Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah adalah manusia yang tidak dibuat bego oleh Allah. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah adalah manusia yang berakal budi. Allah tidak menghendaki manusia itu bego. Terutama orang-orang percaya, itu sebabnya firman Tuhan dikaruniakan agar kita dapat belajar supaya kita tidak menjadi bego. Baik itu pengertian secara sekuler, baik itu pengertian juga secara rohani. Allah tidak menghendaki kita berada dalam lingkar kebegoan atau kebodohan. Dan Allah telah melengkapi kita dengan akal budi. Nah, dengan akal budi yang Allah karuniakan dalam hidup kita ini, lahirlah apa yang namanya SDM, sumber daya manusia. Dan akal budi yang Allah karuniakan kepada kita ini harus dikembangkan. Harus semakin, saudaraku, wawasan pengertian kita semakin meningkat. Contoh, kita diberi akal budi untuk mengenal angka 1 sampai 10 dan seterusnya. Tapi hidup manusia tidak bisa hanya mengenal angka 1 sampai 10 dan seterusnya. Perlu kita mengenal lebih dari itu tentang angka-angka yang dikenal dengan namanya matematika. Mengenal namanya tambahan, 1 tambah 1 dan selanjutnya. Mengenal yang namanya pengurangan, pembagian, perkalian, bahkan lebih meningkat lagi. Mendengar dan mempelajari namanya ilmu ukur, ada sudut sekian sudutnya, 30 derajat kemiringannya dan lain sebagainya. Mengenal juga, saudaraku, wawasan-wawasan yang namanya kuadrat dan selanjutnya. Sampai pada akhirnya kita memiliki sebuah pengertian yang lebih sempurna dari hari ke hari. Tetapi saudaraku, di dalam akal budi yang Tuhan karuniakan, yang Allah menghendaki SDM kita harus ditingkatkan, mencakup seluruh bidang aspek hidup kita. Dalam pekerjaan saudara harus semakin hari semakin menguasai bidang itu. Dalam bisnis saudara harus semakin hari menguasai bidang itu. Dalam pelayanan pun juga harus semakin hari semakin menguasai dalam bidang pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak menghendaki SDM akal budi yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita ini dalam tanda petik, saudaraku, menggeser Tuhan dalam hidup ini. Dan inilah bentuk pola kepemimpinan yang Allah kehendaki dalam gerejanya yang berbeda
dengan gaya hidup orang-orang di luar Tuhan yang lebih menonjol SDM-nya. Tetapi kita, saudaraku, mau menundukkan SDM kita di bawah kuasa hikmat Tuhan. Karena bagaimanapun juga SDM akal budi kita itu terbatas. Ada sesuatu yang tidak akan membawa kita pada kesempurnaan. Sekali lagi, bukan berarti keberadaan orang Kristen harus bego, lalu semua bodoh. Itu ekstrim, itu tidak berakal budi seturut firman Tuhan. Sebab itulah dalam Amsal 27 ayat yang pertama berkata, jangan kamu memuji hari esok. Kenapa? Karena hari esok kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan inilah keterbatasan manusia yang tidak bisa menentukan hari esok. Nah, hari esok itu Tuhan yang punya untuk kita semuanya bergantung kepada Tuhan. Seperti dikatakan pula di dalam kitab Yakobus. Jangan kamu berkata, esok aku akan pergi ke kota ini, ke kota anu, aku akan berdagang di sana. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-13. Aku akan mendapat untung. Lalu ayat 14 di dalam kitab Yakobus pasal 4 berkata, hai kamu orang yang tidak tahu hari esok, apa yang akan terjadi? Dengan lain kata, apapun juga SDM yang kita miliki, jangan pola hidup kita seperti pola hidup yang di luar Tuhan. Walaupun manusia itu dilengkapi dengan Tuhan, dengan akal budi. Tapi Tuhan mau kita berkata, engkau tetap yang memimpin langkah-langkahku. Ada nyanyian waktu itu, saudaraku, di tengah hari saya lagi istirahat. Lalu muncul nyanyian kuno. Lalu saya tanya istri saya, agak sedikit lupa-lupa. Senang selalu, senang, oh senang selalu, senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku, senang selalu, senang. Betapa senangnya Tuhan ada menyertai kita, Immanuel. Dan yang menyertai kita lebih besar daripada dunia ini. Dan yang menyertai kita setia. Yang menyertai kita ada Tuhan yang selalu berkomitmen untuk menggenapi firman-Nya. Betapa senangnya. Kalau saya nyanyikan nyanyian ini, terlintas kembali dalam pikiran saya. Seolah kita senang kalau Tuhan menyertai kita. Tapi apakah saya senang waktu saya iring Tuhan? Lalu saya nyanyikan nyanyian, senang selalu, senang, oh senang selalu, senang, ku iring Tuhan selalu, senang selalu, senang. Saya dan Tuhan, biar tidak aku senang karena Tuhan besertaku, biar aku juga senang, bahagia manakala aku mengiring Engkau, untuk Engkau menetapkan langkah-langkah hidupku. Sehingga hidup ini tidak hanya nunggu mati, innalillahi, mlebu surga. Yes. Tapi Tuhan ingin kita urip, kita hidup, kita bernapas, untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya menunggu waktunya tiket untuk kita masuk mlebu nang surga. Sehingga pada akhirnya kata Paulus, kalau aku hidup berarti aku bekerja memberi buah, dalam Filipi 1 ayat 22. Nah, di sini saudaraku, kita mau belajar seperti doa saya tadi, kalau ada yang tersesat dalam tanda petik, telah melenceng, meleset, arahkan kami kembali. Dengan jujur, kerap kali tanpa sadar, kita seperti murid-murid Tuhan, membiarkan Tuhan tidur di buritan. Semua kekuatan SDM yang dimiliki oleh murid-muridnya yang lebih dominan. Baru kalau semua sudah terasa KO, baru kalau semua sudah terasa tidak bisa, baru ingat Tuhan. Berkali-kali saya katakan, Tuhan tidak mau dijadikan ban serep. Tapi Tuhan mau menjadikan dia adalah kehidupan yang inti, yang hakiki dan mutlak dalam hidup kita. Yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Posisi ini harus ada di dalam setiap langkah hidup kita. Dan pola cara berpikir ini harus semakin berakar
di dalam kehidupan kita ini. Nah, tanpa sadar pada akhirnya saudaraku, kita merasa bisa, kita merasa mampu, dan tanpa disadar pula kita terkecoh masuk dalam zona yang tidak kita sadari dalam dunia yang namanya keterkutukan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 ke 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan keberadaannya sebagai manusia. Tapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Satu kondisi yang berbeda di muka pemandangan Allah. Dan disinilah tanpa sadar hidup kita saudaraku terbawa dengan roh yang namanya kesombongan, kecongkaan tanpa kita sadari. Sehingga kita merasa bisa karena kita, dan kita merasa tidak bisa pun karena kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada dalam hidup kita. Dia ingin hidup kita bisa dalam segala perkara, bukan hanya berdasarkan SDM kita, tapi berdasarkan karena kekuatan Tuhan yang siap diimpartasikan dalam keberadaan Dia yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Ingat saudaraku, Tuhan itu punya tujuan. Kemarin saya mengikuti ibadah online Pemuda Genap. Anjung menyampaikan dalam 1:9 bahwa kita diarahkan kepada tujuan dan harus hidup kita digerakkan oleh tujuan itu. Artinya kita tidak hanya mengerti, oh aku tahu tujuan itu, tapi hidup kita tidak digerakkan. Yaitu namanya ada awal, tidak ada akhir. Tapi apa yang akan kita kerjakan kalau kita tidak tahu tujuan? Maka itu pentinglah kita mengerti akan tujuan Allah. Kapan itu kita peroleh? Ya melalui firman-Nya. Selama kita minim untuk belajar dari firman Allah, saudara akan semakin minim untuk mengerti tujuan Allah. Dan minimnya kita untuk dapat mengerti tujuan Allah, akan banyak penyesatan tanpa kita sadari. Penyesatan itu bicara saudaraku tidak hanya murtad kepada Allah yang tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi penyesatan yang keluar melenceng jauh dari kehendak Tuhan dalam tujuannya, sehingga pada akhirnya hidup kita ini tidak bermakna, tidak lagi memiliki arti. Dan betapa malangnya hidup ini jikalau di hadapan Tuhan, Tuhan dapat hidup kita tidak bermakna. Itu sebabnya saudaraku, kita mau menjalani hidup ini, Tuhan menetapkan. Nah, dikala Tuhan menetapkan, apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita? Yes. Kalau sudah pelajari di dalam kitab Keluaran, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Menuju ke tujuan, ke tempat tanah Kanaan Samawi, tanah perjanjian yang telah disumpahkan pada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Apa yang Tuhan perbuat? Kalau sudah baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21-22, maka dipimpinnya orang Israel dengan tiang awan pada siang hari, dan pada malam dipimpinlah dengan tiang api. Tiang awan, tiang api ini berfungsi untuk menyertai, melindungi, menjaganya sebagai bentuk komitmen Allah untuk menolong keberadaan orang Israel di tengah-tengah SDM-nya yang sangat terbatas, tidak mampu dalam menghadapi perjalanan hidup yang berat. Tiang awan, tiang api menunjukkan kehadiran Allah, penyertaan Allah ada pada orang-orang Israel. Dan keberadaan orang-orang Israel dipimpin, bila mana tiang awan itu bergerak, maka orang Israel harus bergerak. Tidak bisa kalau tiang awan itu bergerak, aku mau tetap di sini, mau. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang terus bergerak. Ada kalanya berhenti. Tuhan ingin sementara mungkin beberapa waktu lamanya kita evaluasi, merenungkan hidup. Seperti saya katakan, entah berapa kali saudara mau melaksanakan, mempraktikannya. Kalau mau tidur itu cobalah evaluasi. 5 menit lah, dosa banyak-banyak. Tadi pagi aku bangun, sampai malam hari, apa yang telah aku kerjakan? Apakah hidupku berkenan dengan Tuhan? Apakah hidupku menyenangkan Tuhan?
Apakah hidupku telah membawa kontribusi yang baik bagi kerajaan sorga? Atau aku justru menyakiti hati Tuhan? Adalah penyelesaian yang indah. Kita berkata terima kasih Tuhan, ampuni aku. Tapi kalau kita mampu menjalani semua dengan baik, terima kasih Tuhan, kemenangan, kekuatan telah kau berikan. Esok pimpin aku sehingga jalan orang benar. Amsal 4 ayat 18, semakin hari semakin terang sampai kepada rembang hari. Salah satunya untuk semakin terang, bertumbuh sampai terang rembang hari, ada sikap hidup yang mau evaluasi. Orang Kristen yang berhenti mengevaluasi dirinya, introspeksi dirinya, lebih banyak dia melihat kekurangan orang lain, dia akan gagal dalam meningkatkan kualitas hidupnya untuk semakin hari semakin terang. Lalu dia terjebak menjadi Kristen yang suka menghakimi. Dan ini bukan kehendak Tuhan. Walaupun kita diajar untuk ada saling menasihati, tapi terlebih banyak kita mengevaluasi diri. Nah, Tuhan yang memimpin dengan tiang awan, tiang api bergerak, dia juga yang melindungi, memberkati, membela. Satu kali peristiwa, tak kala mereka sedang berjalan, lalu di depannya terbentang raut teberau. Maka terdengarlah suatu gerakan derap kuda, dan itu adalah pasukan orang Mesir yang ingin menangkap kembali orang Israel untuk dijadikan budak seperti semula bagaimana orang Israel menjadi budak di Mesir. Apa yang diperbuat oleh Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19 dikatakan, saudaraku, bagaimana tiang awan itu yang ada di depan, dia mengambil posisi ada di belakang sekarang. Bukan berarti orang Israel ditinggalkan, tetapi posisi tiang awan yang ada di depan mereka berada di belakang, dia siap menjadi tembok perisai. Haleluya, bisa katakan amin? Dia siap menjadi kota benteng, di mana orang-orang Mesir kesulitan menembus itu. Padahal kita tahu keperkasaan yang dimiliki orang-orang Mesir. Bisa dia perkasa dengan orang Israel, tapi tidak ada arti apa-apa dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang notabenanya Allah kita, yang tadi kita nyanyi, Allah kita adalah Allah yang besar. Tiada Tuhan selain hanya Dia satu-satunya, saudaraku. Ini bicara apa? Ini bicara, saudaraku, Dia yang menetapkan, Dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita di luar kehendak Tuhan, ya Tuhan menunggu, lu mau bertobat enggak? Kalau udah mau bertobat, ya sudah, itu pilihan kamu. Tapi kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, di tengah goncangan apapun, percayalah, kekuatan Tuhan terlalu sanggup untuk membela kita. Dan terbukti, saudaraku, di tengah tidak ada jalan, Tuhan buka jalan, laut terberau yang tidak mungkin terbuka. Tetapi kalau Tuhan berserta kita, laut terberau pun yang tidak terbuka akan terbuka di depan kita. Bisa katakan amin, saudaraku. Dan ini yang Tuhan inginkan, untuk kita bersedia dengan rela hati, dengan penyerahan hidup, untuk sepenuh hati, seperti Tuhan melihat kehidupan Kaleb yang dikatakan di dalam Bilangan 14 ayat 24, bahwa Kaleb mengikuti aku dengan segenap hatinya. Artinya apa, saudaraku? Dia selalu bersedia untuk hidup apa yang Tuhan pimpin, walaupun apa yang Tuhan pimpin dalam hidupnya gua enak, tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ada air mata di sana. Mungkin di sana kita akan mengerang rasa sakit. Tapi Tuhan yang memimpin kita ada di sana, tidak lain ujung-ujungnya untuk membawa kebaikan. Kebaikan. Nah, dibawa kepada kebaikan kau tidak mau. Kapan kita bisa lihat itu kebaikan? Ya melalui firman-Nya. Sehingga kita kenal siapa Tuhan yang aku percaya itu. Kerap kali kita hanya mengenal Tuhan kalau Tuhan itu yang sakit disembuhkan. Seperti saya pernah ditabrak dari belakang dengan mobil yang begitu keras. Mobilnya hancur. Sepeda motor saya udah hancur. Kok bicara patah, rusak, break aja, enggak. Saya yang dibawa mumbul tinggi ke atas dengan fisik tubuh yang waktu itu cukup besar, yang namanya obesitas itu, jatuh, puk. Saya sudah berpikir patah saya.
Pasti tengah saya kata, aduh, karena tinggi sekali dan semua harus berkata, matilah Pak Samuel. Saya dengar itu. Lalu saya kata, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Saya berdiri, saya tidak sakit. Saya goyangkan, tidak sakit. Lalu saya noleh, mobil ini sudah hancur. Sudah reksek, sayang tidak sempat difoto, saudaraku, untuk menjadi bahan kesaksian. Tetapi banyak orang melihatnya, khususnya Saudara Iwan Indonesia Motor bersama dengan karyawannya dan beberapa saudara-saudara ada di tempat ini. Selesai saya mengadakan konseling pernikahan buat anak Iskia. Tidak ada satupun, karena kesaksian ada 2 orang berkata, salah satu pegawai Indonesia Motor berkata, "Ndak kira aku lihat ada orang jubah putih yang telah mengembangkan sayapnya," katanya. Jubahnya katanya melindungi. Dan orang yang nabrak pun di dalam mobil itu juga berkata, "Gak kira apa-apa gak, karena saya melihat ada orang jubah putih yang memberikan jubahnya melindungi." Saya dengar itu. Saya tidak minta mereka berikan kesaksian, dan ternyata iya. Tuhan mampu melindungi seperti tiang awan bergerak di belakang, saudaraku. Tetapi Tuhan mau ada kekesediaan hati untuk kita iring Tuhan dengan senang hati. Dijauhi dari persungutan, dijauh dari omelan, tapi disertai dengan ucapan syukur. Mulutku penuh dengan pujian. Mazmur 71 ayat yang ke-8 berkata, mulutku penuh dengan pujian. Sepanjang hari kau memberikan penghormatan. Tadi malam saya tanya, ku bersuka apa yang Tuhan buat bagiku. Tiada janji seperti yang Tuhan sediakan. Ada nyanyian kan? Ku bersuka atas perbuatannya, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Waktu saya nyanyikan ini, saya introspeksi. Aku suka ndak ya ajaran Kristen ya? Aku bahagia ndak ajaran Kristen ya? Saya bertanya, hari ini pertanyaan saya lontar kepada saudara. Saudara bahagia ndak ya? Saudara bersuka ndak dan apa yang Tuhan buat dalam tanda petik, bukan cuma hanya mata uang yang selembar, tapi mata uang lembar yang lain pun melengkapi kita. Tak kala Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita, dikala Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita, saudaraku, kita mungkin bisa jatuh, tapi dikatakan tangannya selalu menopang kita, tidak akan tergeletak. Coba kita baca Kolose yang pertama ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Perhatikan saudara bahasa ini. Saya menerjemahkan yang dikuatkan dengan sepenuh. Tidak pernah dikurangi dengan Tuhan. Tidak pernah saudaraku ditahan sepenuhnya. Kalau saudara baca dalam 2 Tarik dalam 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Maka dalam Kolose yang pertama ayat 11 kembali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatannya oleh kuasa kemuliaannya. Tuhan yang menetapkan saya, Dia melengkapi saya, Dia melengkapi saudara, yang dikatakan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sehingga manakala belum waktunya, Tuhan menetapkan langkah-langkah itu mewujudkan yang manis. Kita sudah merasakan suasana yang indah, karena Tuhan sebagai tiang awan, tiang api yang menetapkan langkah-langkah hidup saya dan saudara. Dikatakan dengan segala kekuatannya oleh kuasa kemuliaannya dilimpahkan bagi kita. Oh, saya kata yes, betul lah kata Sakaria 4 ayat 8. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. SDM mana yang bisa memindahkan gunung?
Gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, amin, oleh Rohku, kata Tuhan. Seperti tadi malam saya menikmati Song Deja dari Anak Genap. Bukan hanya suaranya indah, saya menikmati syair pujiannya. Saya kata, Tuhan, betapa manisnya pujian ini. Biarlah itu tidak hanya melekat di bibir, tapi kiranya itu Tuhan keluar menjadi sesuatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dengan lain kata, kita yang tidak bisa menjadi bisa. Kita yang tidak sanggup dibuat sanggup. Dan dengan tekun dan sabar, sementara kita menantikan di mana Tuhan setia, di mana Tuhan komitmen. Kita baca paling akhir, Mazmur 33 ayat keempat. Tadi nyanyian berkata, dia tak pernah gagal. Terus karena dia Allah. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia tak pernah lalai. Dia genapi firman-Nya. Kita baca Mazmur 33 ayat 4. Jemaat bangkit berdiri, minta pemain musik untuk naik ke atas mempersiapkan diri. Mazmur 33 ayat yang keempat. Ini menjadi ayat hafalan dalam ibadah pagi beberapa waktu yang lalu. Saya kadang-kadang rindu untuk kembali mengadakan ibadah fajar. Tapi okelah kita mentaati dulu akan ketentuan dari pemerintah untuk tidak terlalu banyak kali mengadakan pertemuan-pertemuan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 33 keempat dengan suara lantang. 2, 3. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab firman itu benar, tidak dusta, tidak bohong, tidak memanipulasi, tidak fiktif. Dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Sementara saudara belum menikmati apa yang Tuhan rancangkan dan tujuannya yang baik itu. Yang akhirnya kita lihat, wow, dahsyat luar biasa. Ada kekuatan, kemampuan. Dikala sudah berkata, Tuhan aku loyo sudah Tuhan. Tuhan aku sudah tidak mampu. Tuhan aku ingin melepaskan. Dikala itu pula kekuatannya menopang kita. Dan dikala kita sukses, kita bisa berkata, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia, semua karena pertolongan Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin saudaraku? Amin. Jom kita tunduk hati. Kita tunduk hati di hadapan Tuhan. Dia atau aku. Hari ini kita berkata, Tuhan, aku tundukkan diri untuk berada dalam pimpinan-Mu. SDM, akal budi yang Tuhan karuniakan, tidak mengambil alih kepemimpinan Tuhan. Tetap aku tundukkan sehingga imanku, kata Paulus, tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu hijau daunnya, yang selalu berbuah-buah pada musimnya. Dan apa saja dikerjakannya, pada akhirnya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapa, ampuni kecongkaan kami. Ampuni Tuhan keteledoran kami. Ampuni kesesatan kami yang kerap kali kami jalankan dalam keseharian kami. Penuh dengan kesesatan yang tidak kami sadari. Dan firman-Mu, Engkau mengajar kami. Dan Engkau yang dahsyat selalu ada bersama kami. Kerap kali kami menutup pintu bagi Engkau. Kami baru membuka pintu kala kami butuh dengan Engkau. Baik dikala kami butuh atau tidak, hati kami selalu terbuka bagi Engkau ya Tuhan. Tolong kami, didapati kami semua seperti yang Tuhan mau. Dikala kami berjalan dalam ketetapan-Mu, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan ada menopang kami. Berkati kami semua, dan kami yakin dari masa ke masa telah terbukti Engkau tidak pernah gagal.
Dan akan tetap terus kau terbukti tidak pernah gagal. Karena engkau pribadi yang tidak pernah berubah. Di tengah semua keadaan yang sedang terjadi. Manakala sedang kami berada dalam pimpinan tuntunanmu. Ada musuh, ada persoalan yang jauh lebih besar kami. Tapi engkau yang diam dan menuntun langkah kami. Ada pribadi yang lebih besar. Dan tidak akan tinggal diam. Kau berdiri bagi penolong dan pembela atas setiap kami semua. Berkati kami semua. Tolong kami semua hari-hari ke depan semakin manis kau temukan hidup ini. Semakin elok kau temukan dalam hidup ini. Semakin hidup ini didapati menjadi kesukaan di hadapan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat bisa memberikan persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena. Sebab Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tangan naikkan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bersama-sama angkat tangan kita. Tangannya, amin. Tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sekali lagi saya minta anak nado akan pimpin kita dalam doa berkat. Kami percaya Tuhan, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Sungguh kami bersyukur buat janji penyertaan-Mu di dalam hidup setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Pada saat yang sama kami mau menempatkan Kau sebagai pemimpin yang mengarahkan kami, yang menuntun kami ya Tuhan kepada seluruh kehendak dan kebenaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Kami percaya tidak akan hancur, tidak akan gagal hidup kami ya Tuhan, sementara kami berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini, penyertaan-Mu ada dalam setiap umat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Biar kiranya Kau kedangkan tangan-Mu yang kuat ke atas setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, sehingga apa yang Kau buat dengan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas melimpah-limpah mulai pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.